Jadi pagi ini kita kedatangan luar biasa pejuang kemanusiaan, Suster Laurentina. Jadi sudah lama sekali berjuang untuk masalah trafficking, untuk di perbatasan, dan kita dengar ceritanya. Kita coba berbicara dengan Bu Eko dulu. Jadi Bu Eko yang mengenalkan Suster Laurentina ini. Ada kesamaan di Bu Eko dan Suster Laurentina. Apakah kesamaannya sama-sama berkerudung tetapi beda agama ya? Ya. Tapi karena kemanusiaan disatukan dan kita sama. Silakan Bu Eko. Atma Namaste, semua teman-teman Atma Namaste, Suster. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Khususnya Eko sangat bersyukur sekali pagi ini di Hari Wanita Sedunia. Kenapa wanita istimewa? KB sorry ya. Karena wanita buat Eko pribadi, Eko lihatnya sebagai ibu. Ibu itu sumbernya kasih, sumbernya cinta. Dan kasih ibu tertanam di Suster Laurentina. Beliau adalah ibu untuk para imigran yang kurang beruntung. Para korban trafficking, para korban imigran, saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negeri sana, di negeri sebelah, Suster Laurentina inilah yang menjadi ibu bagi mereka. Eko kenal Suster Laurentina udah berapa lama ya, Suster? Ada 2 tahun ini mungkin ya. Sejak pandemi kita berkumpul di satu komunitas di Plum Village. Di Zoom kali ini Eko lihat ada Meli. Kalau nggak salah ini Bu Meli Kiong. Bu Meli Kiong juga salah satu yang Eko suka tanya-tanya di Plum Village. Terima kasih sudah hadir. So, kita dengar sendiri bagaimana cerita sesungguhnya dari Suster Laurentina. Terima kasih, Suster. Silakan bercerita. Iya, Suster. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah suara saya bisa didengar? Oh, jelas. Iya. Saya akan share presentasi saya. Caranya bagaimana? Tema pada Hari Perempuan Internasional. Iya. Saya akan berbagi pengalaman di lapangan atau karya pelayanan kami di bawah. Sorry, Suster. Kalau boleh, PowerPoint ini Oke. Suster Ya, baik. Iya. Begini ya? Ya, siap. Oke. Baik, tema yang akan saya sharekan pada kesempatan pagi ini adalah jalan sunyi menuju Tuhan. Jadi, mengapa saya mengambil tema ini? Karena banyak teman-teman atau saudara-saudari yang kurang beruntung yang yang mengalami ketidakadilan ya sebagai korban trafficking maupun para pekerja migran yang non prosedural atau bisa dikatakan ilegal begitu. Mereka terutama mereka yang kadang-kadang saya jemput di Bandara El Tari Kupang dan juga di beberapa tempat itu mengalami ketidakadilan dan mereka juga mengalami sesuatu yang kurang mengenakan ya, menyedihkan sekali.
Untuk itu saya akan langsung saja. Saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin sudah diperkenalkan Bu Ekoi, saya kenal di komunitas Farm Village Indonesia. Itu saya akan memperkenalkan diri juga, bagaimana saya saat ini, mengapa saya ada atau mengurusi korban human trafficking dan pekerja migran. Ya, saya adalah pengalaman organisasi yang saya ikuti, mengapa saya sampai mengalami atau bekerja di situ. Saya adalah anggota Tali Takum Indonesia, adalah itu para biarawan-biarawati yang mengurusi korban perdagangan manusia. Kemudian juga saat ini saya menjadi badan pengurus KKP PMPKWI, yaitu Badan Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau. Kemudian pernah mendampingi anak-anak jalan di Keuskupan Semarang, relawan di rumah sakit Pengayuman ya waktu itu dengan HIV/AIDS, dan juga beberapa kegiatan yang ada saya lakukan bersama teman-teman jaringan. Dan saat ini saya juga menjadi koordinator pelayanan kargo Bandara El Tari Kupang. Pelayanan kargo itu bukan kargo barang, tapi kargo jenazah. Sebelum memasuki yang lebih jauh, saya akan menjelaskan, mungkin teman-teman memang sudah tahu apa itu migrasi, tapi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana migrasi secara singkat ya. Migrasi aman dan trafficking. Migrasi merupakan aktivitas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini juga dialami oleh para pekerja migran yang asal Nusa Tenggara Timur, karena saya saat ini bekerja di Nusa Tenggara Timur. Faktor adanya orang-orang bermigrasi itu mereka adalah faktor pendidikan, kemudian faktor ekonomi, ingin memperbaiki taraf hidup, dan juga iming-iming mereka dalam melakukan migrasi, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur. Bagaimana di sini juga kurang lapangan pekerjaan, dan banyak juga calo-calo yang menawarkan pekerjaan kepada orang-orang di kampung-kampung dengan iming-iming ya, iming-iming kerja di sana enak, gaji banyak, ya, tidak usah bawa apa-apa kayak gitu. Makanya di sini juga tingkat kemiskinannya tinggi, sehingga banyak orang yang pergi tanpa dokumen. Nah, kemudian mereka terjebak dalam jaringan mafia perdagangan manusia ya. Menurut Undang-Undang 21 Pasal 1 2007, ini mungkin teman-teman sudah bisa membaca, apakah itu perdagangan orang, adalah tindakan perekrutan ya. Jadi ada calo-calo yang merekrut ke kampung-kampung untuk mencari pekerjaan atau menawarkan pekerjaan, tapi dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang mereka juga mengalami kekerasan ya. Di penampungan dia mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis ya. Kemudian dijerat hutang karena mereka pergi dengan diiming-imingi tidak usah bawa apa-apa, hanya badan saja, ataupun tidak membawa uang, kemudian dijerat hutang karena biaya, mungkin biaya di penampungan, kemudian biaya transportasi dan sebagainya, biaya dokumen juga, itu yang menjadi jerat hutang. Jadi kemudian mereka juga para calo itu mempunyai tujuan bahwa mereka dieksploitasi. Nah, ini secara singkatnya ya, prosesnya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan. Kemudian caranya mereka mengalami ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian tujuannya adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Profil perdagangan manusia. Indonesia merupakan negara asal, tujuan, dan transit.
bagi pekerja paksa dan korban perdagangan manusia. 1,9 juta dari 4,5 juta penduduk Indonesia kerja ke luar negeri. PMI atau pekerja migran Indonesia banyak non-prosedural, tanpa keterampilan yang baik, pendidikan rendah, dan rentan menjadi korban trafficking. Munculnya permasalahan pekerja migran Indonesia, yang pertama adalah proses pemberangkatan bermasalah. Ya. Kurang adanya sosialisasi. Ya. Jadi proses pemberangkatan itu mereka ditipu oleh para calo, mafia perdagangan manusia dengan pemalsuan identitas. Ya. Mereka dari sini pergi atau dibawa atau diangkut ke Surabaya, ke Jakarta, Medan, Batam, dan mereka untuk masuk ke suatu negara harus ada paspor. Ya, paspor itu tidak dibuat di Kupang, tapi mereka dipalsukan, dibuat di tempat transit itu, kota-kota yang tadi saya sebutkan. Kemudian mereka nama dipalsukan, umur dipalsukan. Nah, kemudian mereka masuk secara ilegal. Bahkan beberapa kasus-kasus yang ada di Batam, Nunukan, ini juga di tempat-tempat perbatasan itu yang mereka lalui. Kadang-kadang mereka juga jalan tikus tanpa dokumen. Kemudian juga tadi saya sudah jelaskan di penampungan ya, mereka mengalami kekerasan. Setelah di penampungan mereka tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga, HP disita. Kemudian juga mengalami kekerasan ya, kadang-kadang juga dilecehkan, pelecehan seksual juga mereka alami. Kemudian jerat hutang ya, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian memahami permasalahan PMI juga, itu adalah faktor ekonomi keluarga yang mereka membuat mereka pergi untuk mencari hidup di negeri orang. Kemudian perkawinan dan perceraian, ini maksudnya jadi ketika mereka pergi ke tempat lain, di rumah atau di kampung halamannya mereka sudah berkeluarga, punya anak. Kemudian mereka di tempat lain atau di tempat perantauan itu mereka menikah lagi dan menimbulkan atau memunculkan masalah yang baru. Kemudian pergeseran budaya, ya, budaya yang ada di daerah kadang-kadang dibawa ke tempat perantauan. Dan kadang-kadang orang-orang yang pergi merantau itu tidak punya pengetahuan apapun untuk memahami negara penempatan. Misalnya di Malaysia atau di Singapura atau di Hong Kong, mereka tidak tahu apa budaya yang ada di sana. Kemudian pendidikan dan pengasuhan anak. Ketika orang tua bermigrasi, anak-anak yang mereka masih kecil-kecil itu kadang-kadang dititipkan oleh omnya, pamannya, atau neneknya. Dan mereka tidak diasuh dengan baik. Ini juga menjadi masalah tersendiri bagi rumah tangga. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup juga sangat mempengaruhi permasalahannya. Gaya hidup yang di kampung dengan gaya hidup yang di kota jelas beda. Bahkan di negara penempatan juga berbeda. Ini yang juga mempengaruhi bagaimana adanya permasalahan pada para pekerja migran kita. Kemudian karena saya di Nusa Tenggara Timur, saya lebih banyak mengetahui bagaimana migrasi di Nusa Tenggara Timur ya. Mereka dengan tujuan mencari penghidupan yang layak. Mereka bermigrasi di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri itu dalam artian ke pulau lain, misalnya ke Papua, Kalimantan, Jakarta, dan pokoknya yang di dalam negeri ya, mereka mencari penghidupan yang lebih layak. Kemudian migrasi internasional yang dilakukan oleh masyarakat NTT awalnya dijalankan secara kultur atau swadaya. Jiwa orang NTT itu sangat tinggi untuk merantau ya. Jadi makanya jangan heran banyak di tempat-tempat lain itu ada komunitas lobamora
ada komunitas orang Ende, komunitas orang Manggarai, komunitas orang Bejawa dan sebagainya. Itu terdapat juga di Malaysia, ya. Ketika saya kunjungan ke Kuala Lumpur ataupun saya ketika di perbatasan keuskupan di Kalimantan Utara, saya menemukan komunitas-komunitas itu. Kemudian rumput tetangga lebih hijau, ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka juga bermigrasi. Migrasi itu beda-beda tipis dengan trafficking, jadi berkedok trafficking. Jadi para teman-teman kita yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan, mereka seringkali menjadi korban trafficking karena ada mafia yang menawarkan segala macam cara untuk mereka bisa menjadi korban. Memang kita tidak bisa melarang orang untuk pergi atau mencari penghidupan yang layak. Jadi biasanya saya akan sosialisasi bagaimana migrasi yang aman. Kita tidak bisa melarang orang untuk mencari hidup. Nah, ini adalah wilayah peta Nusa Tenggara Timur, ya. Bagaimana kadang-kadang saya keliling ke pulau-pulau ini untuk mengantar jenazah, memberikan sosialisasi. Memang kadang-kadang saya juga tidak sendiri, ya, saya ada tim juga. Tapi kadang-kadang memang saya harus menghadiri untuk di pulau-pulau yang ada di NTT ini. Realitas pekerja trafficking di NTT, ya, migrasi Malaysia merupakan tumpuan bagi masyarakat NTT. Jadi banyak masyarakat NTT itu yang perginya ke Malaysia. Ya, di Singapura, di Hong Kong juga banyak sih, tapi lebih banyak di Malaysia. Ratusan bahkan ribuan di sana tanpa dokumen. Kebijakan di Nusa Tenggara Timur belum berpihak pada korban. Penegakan hukum di sana masih lemah. Di sini, ya, di sini masih lemah. Jadi ketika ada calo atau pelaku trafficking itu yang ditangkap hanya yang kecil-kecil atau istilahnya ikan teri-terinya, tapi yang kakap-kakap itu susah disentuh. Apalagi para pejabat juga banyak yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kiriman jenazah dari Malaysia selalu mengalir. Hampir setiap minggu saya ada di Bandara El Tari-Kupang. Ya. Setiap minggu itu 1 sampai 2 ya, Suster, ya? Bahkan ada pernah 4. Waduh. Sehari ada Setiap yang 4 minggu. begitu. Ya. Pasti kayak begitu. Oh. Sampai separah itu, ya? Ya. Jadi ini dalam 6 tahun terakhir ini, ya, ketika saya sudah memulai karya ini di Kargo Bandara El Tari-Kupang itu sejak 2017 yang lalu sampai saat ini, itu sampai 2002 itu total jenazah yang kami terima di kargo itu ada sekitar 611 peti jenazah. Iya. Itu mereka meninggal dalam perjalanan atau meninggal gimana, Suster? Mereka hal, meninggal, ya, banyak faktor yang mengakibatkan meninggal, ya. Ada yang dianiaya, kemudian ada yang mereka meninggal karena sakit. Ya, sakit ini juga karena mereka ketika bekerja di kebun kelapa sawit ataupun di rumah tangga, mereka tidak memperhatikan kesehatan maupun keamanan, ya. Keamanan kalau di kelapa sawit misalnya, perusahaan itu kan harus mempunyai alat-alat bagaimana karyawannya untuk dikasih alat-alat supaya dia aman. Tapi mereka misalnya pas menyemprot pohon-pohon sawit itu, mereka harus pakai masker misalnya. Nah, ini tidak dilakukan. Kadang-kadang juga mereka menghirup insektisida atau apa, itu menjadi menumpuk dan akibatnya juga sakit. Kemudian teman-teman yang dikirim ke sana kan kadang-kadang juga pemeriksaan kesehatannya juga kurang diperhatikan. Makanya ketika itu mereka mungkin sudah sakit dari kampung seperti itu. Terus pengobatan kalau mereka non prosedural, mereka tidak bisa berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit di sana karena akan ditangkap karena tidak punya dokumen.
Jadi Oke. makanya mereka seringkali misalnya mah kronis atau jantung yang tidak bisa ditolong tiba-tiba meninggal, nah, itu karena mereka tidak bisa berobat. Itu. Kemudian situasi di tempat kerja yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengelolaan uang ya. Mereka kadang-kadang tidak bisa mengelola uang dengan baik. Ya, jerat hutang tadi sudah tidak digaji ya. Jadi banyak korban-korban yang kami tolong itu mereka tidak digaji, ada 10 tahun, 14 tahun. Kadang-kadang saya dapat hanya menerima nama. Pernah satu kasus saya hanya diberi nama si A, alamat di belakang rumah ada pohon asam. Bayangkan di pohon asam di timur ini pohon asam ada berapa? Waktu itu saya untungnya di Nusa Tenggara Timur ini nama menunjukkan tempat. Jadi ketika saya menerima nama itu, saya ini namanya ini, saya harus kontak teman jaringan yang ada di tempat ini misalnya. Itu yang kami lakukan dan hasilnya bisa ditelusuri dan ketemu keluarganya itu 14 tahun ya, 14 tahun tidak pulang dan korban ini mengalami gangguan jiwa ya, makanya harus dikawal sampai rumah. Kadang-kadang juga teman-teman NGO atau jaringan di Malaysia, mereka ketika teman yang tidak digaji ini tahu siapa majikannya atau perusahaannya akan menekan perusahaan atau majikan itu agar dapat memberikan gaji pada korban. Sehingga ada juga sih mereka pulang membawa gaji ya, tapi dengan penuh perjuangan. Kemudian ketidakpastian dalam situasi ekonomi ya, terutama pasca COVID kemarin. Kemudian jam kerja semakin bertambah, beban kerja semakin meningkat ya waktu itu. Jadi banyak para pekerja terutama yang di rumah tangga ya, mereka tidak membersihkan atau tidak melayani satu rumah. Jadi majikan itu kadang-kadang rumahnya banyak. Jadi satu orang kadang-kadang membersihkan 4 rumah seperti itu ya. Dan pekerjaannya sangat-sangat tidak manusiawi ya. Mereka tidak diberi jam istirahat kayak gitu. Kemudian diskriminasi dalam penanganan kesehatan ya di sana. Jadi orang-orang yang tanpa dokumen ini kan juga tidak punya akses untuk periksa kesehatan dan sebagainya. Mereka juga mengalami diskriminasi. Kemudian situasi setelah pulang, mereka yang sakit berat, ada yang waktu itu tangannya dipotong, ya. Kemudian gangguan jiwa, hamil di luar nikah. Bentar, tangannya dipotong? Oh ya? Iya, diamputasi. Ya, waktu itu dia disuruh memotong hujan-hujan, disuruh memotong pohon gitu ya. Itu perempuan padahal. Iya. Disuruh memotong pohon, terus pohonnya itu ada kabel listrik. Jadi kesetrum, akhirnya dua-duanya kan akhirnya diamputasi dua-duanya. Itu ada juga korban seperti itu. Kemudian gangguan jiwa beberapa teman juga. Jadi sebelum dipulangkan ke kampung halamannya akan didampingi di shelter ya. Di sini ada beberapa shelter yang menampung para korban sebelum dipulangkan ke rumahnya supaya dia bisa sehat kembali, siap untuk pulang ke rumah, kami dampingi. Kemudian juga hamil di luar nikah ini beberapa waktu yang lalu saya menjemput bersama BP2AMI Kupang menjemput satu anak perang sabu, tapi dia punya anak 8, ayahnya tidak jelas. Jadi dia mengaku bahwa anak yang pertama sampai ke-6 itu kecil-kecil sekali, itu dengan orang Pakistan. Kemudian yang kedua ini dengan orang Banjarmasin atau apa begitu. Jadi dia pulang membawa 8 anak. Banyak banget ya.
Oke. Ya, itu kecil-kecil, mungkin 1 tahun dia melahirkan. Waktu itu saya juga ketika ketemu orang itu, saya memang sempat terhenyak dan saya ambil nafas panjang-panjang. Ya, itulah. Kemudian ditolak keluarga ya. Ada yang ditolak keluarga, kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pelayanan kargo yang tadi saya sempat mengatakan bahwa saya punya data tentang jenazah-jenazah sekian ratus itu ya karena saya ada di Kargo Bandara El Tari Kupang. Jadi ketika saya mendapat informasi dari teman-teman jaringan di Malaysia, baik dari komunitas Lubamora maupun teman-teman dari gereja di Malaysia atau NGO, oh suster mau ada jenazah mau datang. Terus atau kadang-kadang ketika jenazah itu tidak punya dokumen, saya berusaha untuk menghubungi kepala desanya untuk meminta domisili sehingga peti jenazah bisa dipulangkan ke tanah air. Suster, kalau yang kayak begini banyak masalah ini kan ke pekerja-pekerja yang tanpa dokumen ya, Suster ya, kebanyakan seperti itu. Iya. Itu berapa persentasenya? Jadi misalnya 1.000 yang dikirim itu yang bermasalah itu kurang lebih 50% lebih gitu ada? Jadi jenazah-jenazah yang kami terima ya waktu istilahnya ketika itu 1 tahun kemarin lah 2002 itu 130-an ya, itu yang mempunyai dokumen hanya 2 orang. Oh, yang punya dokumen pun itu begini juga ya, yang punya dokumen ya. Oke. Ya kadang-kadang yang mereka misalnya berangkat ke Malaysia pakai dokumen, tapi dokumen itu disita oleh majikan atau agen. Jadi ketika itu dokumen atau permitnya habis, itu si teman kita yang pekerja itu dia tidak tahu dia sudah habis atau belum. Menurut aturan kan 2 tahun harus memperbarui perjanjian atau permit itu, sehingga dia harus pulang ke tanah air untuk memperbarui dokumen-dokumen. Tapi mereka tidak bisa karena dokumen di tangan majikan atau di agen. Jadi banyak yang terjebak di situ. Tapi juga banyak yang lewat jalan tikus itu ya. Jalan tikus yang baru-baru ini juga ada salah satu romo yang membongkar mafia perdagangan, malah sekarang dikriminalisasi. Itu di Batam, sahabat saya yang juga saat ini masih proses hukum di Batam. Ya. Ini ya, saya akan menjelaskan bagaimana ada pelayanan kargo ya. Yang pertama adalah dasar pastoral pelayanan. Jadi manusia adalah citra Allah sekaligus sebagai wujud belas kasih gereja. Pribadi manusia bukan sekedar jenazah atau daging yang sudah mati. Setiap dari kita yang hadir di sini, bahkan semua manusia dipanggil oleh Allah untuk berjuang agar hak dan martabat manusia sebagai citra Allah diakui dan dihormati. Senada dengan panggilan kita, yaitu memulihkan martabat manusia sebagai citra Allah, maka sesungguhnya pesiarahan hidup kita ini adalah sebuah pesiarahan menuju kepada relasi yang menghidupkan, bukan relasi yang mematikan. Ya, jadi meskipun sudah menjadi jenazah, ya kadang-kadang juga awal-awal saya mengalami karya pelayanan di kargo ini banyak orang yang mencibirkan ya. Jadi kurang kerjaan ya, jadi kata-kata yang negatif-negatif itu saya dengar, kurang kerjaan, pencitraan, kemudian ada yang malah memfitnah bahwa saya dapat uang dari ini gitu ya. Ini banyak kata-kata yang sebetulnya mematikan, tapi saya tidak peduli dengan itu. Yang penting saya bisa menolong mereka dapat mengembalikan jasad itu ke keluarga atau ke kampung halamannya. Kemudian tujuan pelayanan kargo ya. Ada istilahnya sampai suster dan pendeta kargo ya, suster ya? Iya.
Jadi tujuan pelayanan kargo yang pertama adalah mencegah mafia perdagangan mayat. Ya, meskipun sudah jadi jenazah, masih diperdagangkan. Ya. Kemudian mencegah perdagangan organ tubuh. Organ tubuh itu ya mata, ginjal, itu diperjualbelikan. Kemudian Serius itu udah serius. meninggal karena sakitnya dan nggak ini terus masih diperjualbelikan organnya. Banyak itu suster kayak begitu. Iya, Oh ya? iya. Jadi ini makanya ketika jenazah datang atau jenazah dikirim dari Malaysia itu kami selalu kami ada jaringan ya, jaringan anti trafficking. Itu ketika ada jenazah mau dikirim ke Indonesia, itu kami selalu memberikan informasi, jadi istilah mengawal jenazah bisa sampai ke kampung. Jadi ketika mau dikirim, saya dikasih foto suster jenazah posisi ada di sini, misalnya ada di kargo atau sedang transit di Jakarta, kemudian nanti jam berapa dikirim ke Kupang, gitu. Terus saya jemput di kargo. Setelah itu saya memberi informasi bahwa jenazah sudah sampai Kupang dan nanti akan langsung dikirim ke keluarga atau ke daratan Flores atau ke beberapa pulau di sini. Kemudian menggali data yang pasti dari pekerja migran Indonesia. Jadi data-data pekerja migran Indonesia itu yang pasti hanya ada di kargo. Maksudnya data-data yang orang-orang meninggal. Tapi kalau data orang yang masih hidup, mungkin yang tahu hanya Tuhan Allah. Karena tidak ada yang persis mempunyai data. BP2MI pun hanya yang resmi. Karena yang jalan tikus ini ribuan daripada yang resmi. Lebih banyak yang jalan tikus ya, suster, Iya. daripada yang resmi. Perbandingannya berapa banding berapa? Ya itu tadi yang ketika saya cerita bagaimana menerima misalnya 100 jenazah yang punya dokumen hanya 2. Kurang lebih gitu ya, oke. Ya. Nah ini tim pelayanan kargo ya, yang timnya ya keluarga yang berduka ya, biasanya saya kontak, kemudian gereja, baik gereja yang ada di NTT maupun yang di tempat transit maupun tempat penempatan begitu. Kemudian pemerintah jelas ya, pemerintah dalam hal ini KBRI, kemudian BP2MI baik di pusat maupun yang ada di daerah. Kalau Kemenlu, ini Kemenlu biasanya mereka akan memfasilitasi para pekerja yang mempunyai dokumen. Jadi kalau tidak mempunyai dokumen, dari Kemenlu sudah mengatakan tidak akan difasilitasi apapun. Itu sudah jelas. Kadang-kadang juga ketika saya proses pemulangan jenazah yang jenazahnya, kalau BP2MI itu jenazah sudah sampai di tanah air baru dia bisa menghandle. Tapi ketika jenazah masih ada di negara penempatan, contohnya Malaysia, itu apalagi ketika kasus itu pembunuhan atau tidak ada yang bertanggung jawab, itu biasanya juga komunitas Lobamora juga kadang-kadang tidak ada yang misalnya tanggung jawab. Ya kami berupaya untuk mencari donatur bagaimana caranya jenazah itu bisa pulang ke kampung halamannya. Apalagi ketika ketemu keluarga suster dengan kesedihannya, bagaimana memang tradisi di Nusa Tenggara Timur ini diusahakan kalau meninggal di perantauan harus dipulangkan ke kampung halamannya. Meskipun waktu itu ya keluarga mengatakan, meskipun itu hanya bajunya, suster, tolong dibantu gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang kadang-kadang ya pekerjaan ini kadang menguras tenaga, menguras hati, pikiran dan sebagainya. Kemudian juga petugas bandara dan pelabuhan ini kami selalu berkoordinasi dengan mereka ya. Dari bandara biasanya atau maskapai penerbangan kami selalu memberikan informasi. Kemudian pelabuhan juga, pelabuhan yang ada di sini ya, terutama di Pelabuhan Teno maupun Bolok yang di sini, memberikan informasi bagaimana ada kapal mau berangkat atau apa tidak. Karena kalau
jenazah diterima di Kupang, kemudian di Nusa Tenggara ini kan pulau-pulau ya. Jadi kalau transportasi ke pulau selain pesawat itu kapal ya. Jadi kami harus menunggu jadwal kapal agar jenazah bisa dikirim ke Flores, ke Sumba, ke Rote, ke pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara ini. Kemudian media juga sangat membantu bagi kami ya, karena kami itu suaranya kecil, kami tidak bisa bersuara, tapi media membantu kami untuk bersuara. Makanya sekarang banyak juga orang-orang mengetahui di Indonesia itu ada permasalahan seperti ini juga media. Jadi kemudian memang saya tidak bekerja sendirian ya, membangun jejaring yang ada, yang terutama yang bervisi misi untuk membantu para pekerja migran maupun korban trafficking. Yang pertama adalah Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau KWI dan keuskupan, kemudian pemerintah ya KBRI, BP2MI, dan Pemda. Kemudian NGO dalam dan luar negeri ya, seperti Migran Care, IO, komunitas Bua Maria Kana, Rumah Perempuan, Rumah Harapan, kemudian lembaga gereja ya, Talitakum Internasional, Nasional, dan Keuskupan, kemudian GPIC, kongregasi itu dalam artian kongregasi suster-suster, terus para pastor yang mempunyai hati, mempunyai karisma untuk membantu ini. Itu. Nah, kemudian pesan Paus yang seringkali juga kami menjadi mengapa kami masih bekerja di sini. Bagaimana Paus juga memberikan pesan bahwa kita dengan para migran itu hadir bersama mereka, menemani, melayani, dan membela hak-hak migran dan pengungsi serta korban perdagangan manusia. Ini pesan Paus. Bahkan tahun ini Kardinal kami itu juga memberikan pesan bagaimana kita harus menentang perdagangan manusia, karena itu adalah kejahatan yang sangat keji ya. Mungkin dari saya sharingnya saya tutup, cukup sekian, mungkin bisa diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Suster, ini Suster dalam arti kata, misalnya dari teman-teman komunitas mau ingin berdonasi atau apa, ada nomor rekeningnya, Suster, bisa disebutkan nanti. Ini jadi masuk YouTube disebutkan, kemudian nanti kita akan juga broadcast ke teman-teman siapa yang mau berdonasi. Ke rekening mana, Suster? Nanti saya chat aja ya. Oh, ya udah, oke. Ya, nanti ya. Soalnya udah ada yang nanya, Suster. Jadi dalam arti kata udah ada yang nanya di chat pribadi ke saya seperti itu, ya. Oke. Jadi Bu Ekoy, silakan Bu Ekoy. Ya. Masih sesek. Iya. Sesek banget ya. Meskipun Ekoy udah tahu perjuangannya Suster Lorentina seperti apa. Ekoy udah kenal juga. Jadi sebetulnya udah tahu, tapi tetap ya begitu dengar sesek juga. Ini mengingatkan kita bahwa banyak orang di sana yang tidak baik-baik saja. Ya, salah satunya adalah yang terjun langsung adalah Suster Lorentina. Bersyukur sekali kita punya seorang pejuang yang luar biasa. Sementara buat kita, mari kita pancarkan doa, pancarkan kekuatan buat mereka yang berjuang di sana beserta Suster, dan mungkin bukan hanya di NTT ya Suster ya, di daerah lain juga banyak pejuang-pejuang migran di sana. Yang mau Eka tanyain Suster,
Maaf yang Eko tahu, Suster kan tidak menikah ya. Suster sendirian di sana. Bagaimana caranya untuk tetap kuat sementara Suster menjalani jalan sunyi menuju Tuhan ini? Baik, Bu Ekoi. Ya, kami memang sendiri ya. Maksudnya dalam artian secara pribadi sendiri, tapi memang itu panggilan ya, panggilan dari Tuhan sendiri. Bagaimana ketika saya masuk biara, itu kan juga saya tidak membayangkan kalau saya dapat tugas seperti ini gitu ya. Jadi itu memang seiring dalam perjalanan waktu. Jadi biasanya kongregasi kami itu melihat jeritan dunia saat ini tuh apa yang bisa kita lakukan. Kemudian jadi saya tidak sendiri, saya ada keluarga, dalam artian keluarga ya komunitas kami gitu. Ini yang saya bersyukur juga bahwa pimpinan kami masih mempercayai saya di karya ini ya, karya pelayanan ini yang juga dengan teman-teman yang lain ya. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi saya adalah dukungan dari para teman-teman sekomunitas. Kemudian saya juga bersyukur ketika saya mengikuti pelatihan di komunitas-komunitas meditasi. Ini saya sangat bersyukur bahwa aura positif itu memberikan saya kekuatan ya pada saya untuk saya tetap bisa kuat di dalam menjalankan tugas perutusan ini. Dan tentunya relasi dengan Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap eksis, karena semua yang kami lakukan itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Amin. Suster, Ya. pernah nggak sih dulu waktu awal-awal ngalamin langsung kayak gitu, jadi stres juga atau segala macam, campur aduknya, kesedihannya atau berat bangetnya itu pernah satu titik kayak gimana, Suster? Pernah ya, pernah ketika saya gagal dalam menolong orang, atau ketika saya gagal, saya sempat menangis ya waktu itu. Ketika itu ada jenazah dari Pulau Flores dari kota Ende, kemudian tidak bisa dipulangkan dengan pesawat karena penyebab kematiannya adalah sakit TBC yang memang waktu hidupnya bisa menular ya, tapi karena ini sudah meninggal kan virusnya sudah tidak ada gitu. Tapi dari maskapai penerbangan di Kupang mau menuju ke Maumere waktu itu ditolak. Padahal penerbangan dari Malaysia sampai ke Kupang lolos, maksudnya pakai Garuda ya waktu itu lolos. Ketika pesawat di sini malah dia nggak mau membawa gitu. Ini saya merasa saya ditolak, bahwa itu saudara saya. Meskipun saya tidak kenal dengan orang yang meninggal itu ya, tapi saya merasa itu saudara saya. Ketika dia tolak, saya juga sakit hati. Dan saya sempat marah-marah di kargo itu ya, dengan petugas bandara itu. Saya ya antara sedih, putus asa, kemudian juga jengkel gitu ya. Akhirnya kami yang mengalah. Ya sudah, untungnya waktu itu ada jadwal kapal ke Indies. Akhirnya kami dari bandara langsung lari menuju ke Ende, maksudnya ke pelabuhan, terus bisa kami antar ke sana. Itu yang pengalaman yang sampai saat ini bagi saya menyakitkan. Dan kadang ketika juga mengantar korban, kemudian melihat situasi keluarga yang kadang-kadang ya sudah tidak punya, kemudian ini yang menjadi tulang punggung keluarga meninggal, terus orang tuanya sudah tua renta, dan situasi seperti itu kadang-kadang saya juga tidak kuat ya menyaksikan seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang terus menarik diri, dalam artian saya biasanya
untuk mensupport supaya saya tidak terlarut atau saya juga tidak selalu sedih terus gitu ya. Saya bersyukur punya komunitas meditasi yang juga membuat saya kembali pada diri, bersyukur bahwa saya masih bisa hidup, bisa menolong orang, dan emosi yang saya alami ya, tadi saya sempat baca chat bagaimana membuang emosi ini. Bentar saya lihat chatnya. Ya. Iya, pertanyaannya nyambung, Suster. Ya, ketika bagaimana saya mengolah emosi ya, yaitu saya dengan meditasi rutin, bagaimana kembali ke diri, terus istilah sadar ya, mindful itu ya, apa yang saya lakukan itu bukan diri saya, tapi para leluhur saya juga membantu, dan saya percaya juga para arwah-arwah jenazah itu membantu saya. Ini yang sampai saat ini saya bisa ya untuk bukan meredam emosi, tapi ketika saya marah ya saya akan marah, ketika saya sedih saya akan sedih. Jadi saya mindful gitu ya. Bagaimana ketika saya marah, saya ketawa, saya ini ya saya rasakan gitu. Saya tidak mau istilahnya hidup dalam apa istilahnya tidak menapak gitu ya, istilah begitu. Jadi ini dan di sini itu yang bisa saya lakukan. Suster, bisa kan dalam beberapa hal berjuang sana sini ya. Tadi Suster udah menceritakan ada satu kegagalan gitu, mentok sana sini terus akhirnya berhasil gitu, ada nggak maksudnya yang sangat udah mentok sana sini tapi satu titik terus berhasil, terus yang Suster ada pengalaman paling menyenangkan banget nggak, Suster? Yang bukan menyenangkan karena keberhasilan mengantarkan atau karena tadinya hampir nggak bisa terus tahu-tahu bisa begitu, Suster? Ya, memang di samping ketika saya berhasil untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, itu memang suatu kebahagiaan ya. Tapi ketika saya yang membuat saya bahagia atau ketika saya mengantar korban atau saya ketika mau sosialisasi, bagaimana saya alam ciptaan itu yang seringkali membuat saya bahagia. Jadi saya dekat dengan alam ya. Jadi saya akan menikmati perjalanan ketika meskipun itu jalannya susah ya. Di Timor ini infrastrukturnya itu sangat-sangat mengerikan. Jadi kadang-kadang naik turun gunung ya. Kadang-kadang juga dengan mobil yang pernah juga macet jalan malam-malam gitu ya, waktu antar jenazah ke Adonara itu pernah mengalami kemacetan di tengah-tengah hutan gitu ya. Tapi saya tetap tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong. Kemudian juga alam itu yang memberikan kebahagiaan pada saya. Misalnya saya lihat karena di NTT itu laut sangat bagus sekali ya. Laut, pegunungan. Nah, ini yang membuat saya bahagia. Jadi itu juga memberikan energi yang positif bagi saya. Ya, kalau sekali-kali ada kontaknya Suster selalu membagikan keindahan alam NTT, itu luar biasa. Dan luar biasanya juga, Eko selalu melihat senyuman Suster di mana-mana. Itu yang membuat Eko wow gitu ya. Sementara foto satunya lagi Suster bersama peti jenazah, tapi selalu bersyukur luar biasa. Ko Abe kayaknya ada yang mau tanya, Yohanes, silahkan. Tadi udah buka mic. Oh ya, silakan Pak Yohanes. Oke, selamat pagi. Pagi yo. Pagi Suster. Pagi. Ya, cerita yang menarik dari Suster Lorentina ya. Lorentina tentang orang-orang NTT. Saya juga orang NTT, Suster. Yeah. Saya kebetulan ada di Samarinda, di Kalimantan Timur, dan yang Suster ceritakan tadi itu memang memprihatinkan.
kami di sini di Samarinda sendiri ada Flow Bamora, dan memang masalah-masalah yang suster ketengahkan tadi banyak yang terjadi di Samarinda juga. Ketika kami harus urus pulangkan mayat-mayat, jenazah-jenazah sesama kami dari NTT karena jadi korban di kelapa sawit, di perusahaan-perusahaan di hutan-hutan itu, ketika dipulangkan kami harus berupaya untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintah setempat di sini, minta ke gubernur untuk pulangkan mereka. Dan saya sangat berterima kasih dengan sharing pengalaman suster ini. Ini nanti jadi bahan juga untuk kami bisa diskusikan, supaya yang paling penting adalah kalau teman-teman dari NTT datang itu bawa dokumen, ya. Dokumen itu sangat penting, karena ketika kita bernegosiasi dengan pihak perusahaan, kita tidak punya dokumen, kita kalah. Akhirnya teman-teman kita itu jadi ya boleh dibilang budak karena kerja tidak digaji pun juga ya yang penting bisa makan, tetapi untuk saving dan bisa bawa pulang ke kampung halaman tidak ada. Bahkan pulang hanya cerita tentang jenazah mereka saja yang bisa dibawa pulang. Begitu juga ke Malaysia, sama halnya. Dan memang kalau suster bilang banyak jalan tikus, karena memang NTT itu provinsi kepulauan, dari Flores mereka bisa jalan, dari Flores itu baik maupun dari Larantuka, dari Lewoleba, dari Maumere, Ende, Manggarai, Labuan Bajo, mereka bisa berangkat tanpa harus melalui kapal-kapal Pelni, mereka bisa berangkat langsung ke Makassar. Jadi sebelum ada kapal-kapal Pelni pun, orang-orang kami sudah berangkat ke Malaysia melalui Makassar, melalui Parepare. Itu sudah biasa sekali. Jadi susah sekali untuk menghentikan jalan-jalan tikus itu, tapi yang sekarang mungkin bisa dilakukan adalah sebagai preventifnya adalah pembinaan supaya masyarakat kita itu jalan dengan identitas yang jelas dan surat-surat yang jelas. Itu satu. Yang kedua lagi, hal-hal yang mungkin di sana juga banyak yang lari karena masalah perkawinan. Persoalan adat itu kalau perkawinan itu belum direstui keluarga, mereka lari, tinggalkan. Nah, itu juga yang menjadi masalah yang sekarang dialami di paroki kami karena suster tadi bicara dari sisi di Keuskupan Agung Samarinda, di paroki kami khususnya di paroki Santo Lukas, banyak masalah seperti itu. Mereka datang tanpa surat-surat yang bisa diuruskan untuk legalitas di dalam gereja, semua pun susah sekali. Jadi itu yang harus menjadi PR besar bagi, ya karena suster minta maaf meskipun pendatang bukan orang NTT, tetapi karena sudah angkat masalah ini, sampaikanlah kepada pihak gereja di situ, karena saya tahu bahwa gereja lokal di situ pun pasti bisa mengarahkan, dan pemerintah supaya dokumen-dokumen itu, dokumen umat kita, orang-orang kita itu sangat perlu ketika berjalan, gitu. Terima kasih sekali lagi suster, dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan pasti mendoakan orang NTT, orang kami semua. Terima kasih. Silakan Ko Abe. Terima Iya. kasih Pak Yohanes. Iya, Pak Yohanes, terima kasih. Suster, ya mungkin boleh kalimat penutup dari Suster Laurentina seperti itu. Sesi formal direkamnya kita akhiri dahulu, terus nanti kita bisa tanya jawab lebih banyak lagi. Silakan, Suster. Baik, terima kasih. Saya pada pagi ini boleh sharing bersama komunitas di sini ya, gratitude. Dan di sini saya mendapatkan aura yang positif sehingga juga membantu karya pelayanan yang tidak mudah ini ya. Doa-doa dari teman-teman masih saya butuhkan. Kemudian saya berpesan bahwa untuk berbuat baik itu jangan takut apapun itu alasannya. Jadi berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah tantangan dunia saat ini, terutama di hari yang sangat bagus ini ya. Terima kasih banyak teman-teman, dan tetap semangat di dalam doa dan mendoakan saya tentunya. Terima kasih.
Ya, makanya judulnya Jalan Sunyi Menuju Tuhan ya. Jadi kadang-kadang jalan pelayanan ini kadang merasa sendiri, berjuang tapi tidak pernah menyerah. Keren sekali. Thank you, Suster.